Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Baju Yuli, share sejak dini. Nah, buat bunda-bunda semua, jangan lupa untuk dukung terus channel Baju Yuli ini dengan like, komen, dan subscribe channel YouTube. Dan buat bunda-bunda juga bisa langsung belanja baju gamis anak di bajuyuli.com. Oke, perkenalkan saya Yuli. Insya Allah saya akan memandu talk show kali ini. Di talk show kali ini kita mau diskusi nih hal yang lagi trending banget di belanja online, yaitu boleh nggak sih sebenarnya customer melakukan pembatalan paket COD yang udah datang ke tempat tujuan customer tersebut. Nah, di sini juga saya udah didampingi oleh Mas Reza dari GNT. Gimana Mas, kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita berdua bakal bahas bareng-bareng ya soal metode pembayaran COD ini, khususnya untuk COD Shopee. Oke. Nah Mas Reza, kita mulai aja langsung. Nah, kita yang sebagai yang kita tahu, metode pembayaran COD ini memang lagi digemari banget ya oleh customer. Pertama mungkin karena mudah banget nih, apalagi di Shopee tinggal check out aja COD, terus udah kayak gitu gak ada resiko juga buat customer. Yang ketiga, metode pembayaran COD ini bisa ngejangkau customer yang memang gak punya akses ke pembayaran online ya. Jadi customer-customer yang di pelosok itu bisa langsung berbelanja online dengan mudah ya kan. Nah, cuma permasalahannya di saya sebagai seller itu banyak banget paket retur yang nyampe ke kami metode COD, alasannya berbagai macam. Pertama, customernya yang ada di rumah. Nah, terus itu yang kedua, ketika kurir datang itu saya nggak jadi beli. Nah, ada juga yang misalnya aduh saya kepencet. Nah, itu banyak banget ya, jadi mengakibatkan paket-paket yang udah dikirim oleh kami, yang udah diantar oleh kurir, akhirnya balik lagi ke seller. Nah, sebenarnya kalau dari kurir sendiri, boleh nggak sih sebenarnya customer menolak paket COD yang udah dianterin ke rumahnya gitu? Sebetulnya boleh untuk penolakan paket COD itu, dengan catatan mungkin jika tidak mempunyai uang atau apapun itu alasannya, boleh diinfokan dulu ke seller. Terus untuk JMT sendiri, untuk aturannya untuk menolak COD harus membuktikan foto KTP sama paketnya difoto kayak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata sellernya nggak mengizinkan nih, jadi kan memang kalau di aplikasi Shopee bunda-bunda bisa mau melakukan pembatalan COD pembatalan COD, terus sudah kayak gitu ngajuin dulu ke seller. Cuma memang ada beberapa seller yang tidak mengizinkan. Nah, cuma kan balik lagi ya, yang menghadapi customer kan itu kurir. Kalau misalnya ternyata seller tidak mengizinkan, tapi kurir tetap menerima gitu kalau itu melakukan pembatalan. Seharusnya iya, karena takutnya menjadi masalah juga ya untuk si customer, entah itu menolak, entah itu karena paketnya kayak gimana atau kayak tadi keklik atau kayak gitu. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Asalkan berarti nanti dari pihak kurir memintakan GNT minta KTP, terus udah dari difotokan paket sama paket. Foto KTP, foto paket customer dengan paketnya berarti ya. Sama paketnya. Itu sebenarnya untuk apa sih Mas? Foto kurir, terus udah foto KTP, foto customer dengan paket itu buat apa sih sebenarnya tujuannya? Sebetulnya itu untuk kurir sendiri, karena kan kurir tugasnya mengirimkan dulu nih. Jadi seenggaknya si kurir harus mengirimkan dulu paketnya ke rumah customer. Setelah itu mau menolak atau tidak itu terserah dari customer. Kalau menolak ya harus diituin dulu foto. Berarti bukti untuk laporan kurir sendiri ke pihak Shopee atau di GMT juga. Langsung pihak berarti itu bunda-bunda. Jadi nanti kalau misalnya bunda-bunda menolak paket COD itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma memang harus ada beberapa bukti yang diambil oleh kurir ya. Contohnya yang pertama, satu fotokopi KTP, foto KTP, terus udah kayak gitu foto paket dengan bunda, itu untuk laporan sendiri. Nah, selanjutnya ini banyak juga nih Mas ditanyain. Kalau misalnya saya sebagai customer terus menolak paket COD, bayar ongkir nggak sih, atau nggak ongkir siapa yang tanggung ya? Kalau untuk COD sendiri, untuk ongkirnya nggak ditanggung. Untuk penolakan tidak ditanggung, kecuali untuk pembayaran. Kalau diterima itu otomatis sudah masuk sama ongkirnya. Kayak gitu. Untuk yang menolak paket itu nggak perlu bayar ongkirnya.
Jadi ongkir ditanggung oleh pihak Shopee ya? Ya, kayak gitu. Berarti enak banget ya sebenarnya dari customer. Sebetulnya enak banget. udah nggak bayar apa-apa, terus sudah kayak gitu ditolak paketnya. Nggak perlu bayar ongkir juga. Nggak perlu bayar ongkir ya. Ya itu mungkin ini diluruskan lagi ya bunda-bunda, karena banyak sekali di channel YouTube juga yang muncul komen bilang saya membatalkan tapi harus bayar ongkir. Nah ini dari pihak JNT sendiri yang bilang kalau misalnya ongkir itu tidak dibayarkan oleh customer ketika customer menolak paket COD. Dari seller juga enggak, karena saya juga seller. Jadi ini semua murni ditanggung oleh Shopee ya kalau misalnya untuk ongkir. Nah ada lagi yang nanya kayak gini Mas. Jadi saya ini biasanya saya sebagai customer terus saya punya langganan kurir. Kan sering banget ya kurir itu, Bu ini paketnya tapi bener lagi nggak ada di rumah, jadi saya mau ditaruh di mana atau mau diambil kapan kayak gitu. Terus ternyata ketika saya memesan COD, saya nggak jadi beli, boleh nggak ya saya cancel via WA aja atau nggak via telepon aja, Mas nomor resi JNT sekian itu cancel ya, jadi saya nggak akan bayar COD. Nah gimana tuh? Untuk itu kan berarti kurir sebetulnya sudah ke rumah nih, karena emang nggak ada orang di rumah, kita otomatis confirm via WA atau via SMS. Nah kalau mau membatalkan kan boleh, yang penting itu ada konfirmasi dulu aja dari kurir ke penerima aja. Berarti buktinya juga bisa via WA atau via SMS. Screenshotnya berarti ya, screenshot di WA atau di SMS nanti jadi masuk bukti ke sistem laporan. kita ya. Oke. Berarti gitu ya boleh Bun, tapi memang pertama kurir paketnya harus nyampe dulu ya? Harus ke rumah dulu. Harus diantarkan ke tujuan. Jadi gak mungkin misalnya dari agen tiba-tiba langsung dibatalin, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Jadi kurir memang punya kewajiban untuk antar dulu paket ke rumahnya Bunda. Terus udah kayak gitu kalau misalnya ternyata Bunda nggak ada, berarti balik lagi nih ya, balik lagi lalu konfirmasi via WA dan boleh konfirmasi via WA. Nah ini yang paling rame nih, Mas, soal kemarin Lebaran mungkin kalau misalnya bunda-bunda di sini yang sering aktif ngikutin sosial media, Pak, ada di kejadian Lebaran kemarin agak rame banget ini soal customer ngebuka paket COD, jadi lalu menolak untuk membayar. Aduh, udah dibuka paketnya, terus udah kayak gitu ditolak, dan kalau nggak salah sempat berkata kasar juga ya sama kurirnya, itu ramai banget memang. Nah sebenarnya gimana sih, apakah misalnya ketika paket kurir nih ngantar paket COD Shopee ke customer, boleh dibuka dulu nggak sih sebenarnya? Terus udah kayak gitu baru setelah dibuka bayar dulu. Misalnya kalau bisa diterima oke, bagus lah bayar. Ini nggak diterima langsung ditolak. Nah gimana sih? Sebetulnya untuk COD itu SOP dari JNT sendiri nggak boleh dibuka ya. Meskipun pengen kalau si customer pengen dibuka, itu harus ada confirm dulu dari seller dan ngasih bukti juga bahwa ini boleh dibuka kayak gitu. Kalau untuk dibuka tanpa confirm apa-apa, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi memang aturannya ketika barang sampai udah kayak gitu, kalau misalnya customer mau membayar langsung bayar. Kalau misalnya customer mau menolak, sudah menolak. Gak perlu dibuka dulu paketnya. Nah itu Bunda ya, mungkin saya mau meluruskan lagi, ini rame banget ya, sering banget, dan mungkin beberapa customer atau bunda-bunda di sini juga kurang paham alurnya. Jadi saya merasa berhak membuka paket dulu sebelum dibayar, ternyata nggak kayak gitu ya Bun. Jadi memang kesepakatan dari kami, dari Shopee-nya sendiri, dari kurir dan juga dari seller, bunda-bunda itu nggak boleh ngebuka paket COD terus udah kayak gitu kalau misalnya menolak dikembalikan lagi. Nah jadi memang prosedurnya itu ketika misalnya bunda mau menolak, ya udah langsung menolak aja, nggak perlu dibuka. Kalau misalnya bunda menerima, bunda terima dulu paketnya, terus udah kayak gitu bunda bayar. Nah bunda bayar, selanjutnya baru boleh dibuka. Kalau misalnya ternyata paketnya nggak sesuai, bunda bisa langsung komplain aja via aplikasi Shopee. Jadi nanti bunda jangan klik terima, nanti di aplikasi Shopee itu jangan klik terima barang, tapi klik ajukan pengembalian, karena nanti bisa langsung retur, bisa barangnya dikembalikan lagi ya, barang dikembalikan lagi ke seller, atau misalnya nanti diganti oleh barang yang baru oleh seller. Nah itu banyak banget pilihannya, bunda tinggal cek aja di aplikasi Shopee. Nah mungkin
sekian sih sebenarnya udah cukup ya Mas. Udah pertanyaan itu juga udah mencakup pertanyaan dari bunda-bunda semua. Ada yang mau disampaikan nggak Mas Reza soal COD Shopee ini nih dari sisi kurir misalnya keluh kesahnya gitu? Untuk keluh kesahnya sih mungkin untuk para customer ya, untuk terutama yang membeli barang via e-commerce yang metodenya COD. Karena kita tuh pasti ada namanya pengiriman dulu nih. Kalau emang pesannya sebelumnya mohon disiapkan uangnya kayak gitu. Jadi si kurir tuh kalau datang ke rumah tidak nunggu, apalagi menolak dengan alasan tidak punya uang kayak gitu. Itu sering banget kayak gitu. Sering banget. Karena jadi lama nunggu, entah itu nyari dulu uangnya kayak gitu. Mas Reza ada lagi nggak Mas Reza? Ya, itu ya mungkin kesimpulan dari saya ya Bun. Jadi kalau misalnya belanja online ini sebenarnya memudahkan banget ya buat bunda-bunda semua untuk belanja. Cuma ya kalau misalnya ternyata memang bunda nggak punya uang atau dengan alasan tertentu, bunda boleh menolak paket COD dengan alasan dari masyarakat. Satu, mungkin bunda harus foto KTP ya, foto KTP, terus udah kayak gitu, foto KTP, terus foto bunda dengan paket ya. Nah itu salah satu syarat yang nanti akan dikirimkan dari pihak kurir ke agen ada misalnya ke sistemnya kurir. Terus udah kayak gitu yang perlu kita ketahui juga di sini kalau misalnya bunda menolak COD itu tidak akan dikenakan biaya ongkir. Karena biaya ongkir akan langsung ditanggung oleh pihak Shopee. Nah paling kalau dari saya sendiri sih mungkin kita sebagai customer atau bunda-bunda semua harus lebih bijak lagi berbelanja online dan jadi kalau misalnya bunda memang ingin belanja online dengan metode pembayaran COD itu ya pertama tadi benar kata Mas Reza ya harus disiapin dulu uangnya. Terus udah kayak gitu kalau misalnya bunda ngerasa nggak sanggup bayar ya jangan beli gitu ya maksudnya bukan nggak sanggup bayar maksudnya nggak jadi bayar atau kayak gimana ya dipertimbangkan dulu lah sebelum beli belanja online gitu. Jadi nanti ketika kurir datang ya enak lah ya karena memang kalau misalnya pembatalan ini rugi juga sih Bun, buat seller rugi gitu kan karena perputaran stoknya jadi lambat atau misalnya karena udah packing dan lain-lain dan buat kurir juga harus nganterin paket ke bunda juga itu kerugian. Nah, jadi saya ingetin lagi buat bunda-bunda semua kita bijak dalam berbelanja online. Nah ini yang paling penting, ini tambahan dari saya. Jadi buat bunda-bunda yang memang belanja COD di Shopee ketika 2 kali menolak proses COD itu akan diblokir dari metode pembayaran COD Shopee selama 60 hari. Nah kalau kayak gitu kan bundanya juga yang rugi ya Mas. Iya jadi bunda-bunda yang sudah 2 kali menolak itu akan diblokir di sistemnya Shopee, jadi bunda nggak bisa belanja lagi COD. Oke, itu aja, semoga infonya bermanfaat buat bunda-bunda semua. Jangan lupa lagi saya ingetin untuk like dan subscribe komen ini. Dan kalau ada pertanyaan boleh Bun langsung nanti ditanya di kolom komentar, insya Allah nanti ada admin yang jawab ya. Saya pamit undur diri, makasih Mas Reza buat sharing-sharingnya. Terus makasih juga buat bunda-bunda semua yang udah nonton dan dukung terus channelnya Baju Yuli. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.